Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Muhammad Ghalib dengan NIM 1908101066. Di sini saya akan membacakan tentang permulaan turunnya wahyu pada bab 12 di Khulasoh Nurul Yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma balaghal arba'ina min umrihi, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, ba'atsahullahu, diutuslah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala basyiron wa nadhiron, sebagai penyampai kabar gembira, wada'iyan ilal haqqi biiznihi wasiron jamuniron, pemberi peringatan, penyeru kebenaran perintah Allah SWT yang terang benderang menerangi setiap kolbu manusia. Wa qad budiyal wahyu itu dimulai dengan mimpi, birru yas-shadiqah, yang benar dan nyata. Fakana la yara syai'an, tidak seorang pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam impikan fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdhanitihi, dalam tidurnya melainkan benar dalam kondisi terjaga. Tsumma nazala alaihi ruhul amin, kemudian turunlah ruhul amin atau Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira'i, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah di gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas siratal mustaqim, Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seharusnya beliau memimpin manusia ke jalan yang lurus. Wa yurshiduhum ila taba'id dinil qawim, dengan agama yang benar. Jadi dalam pada bab permulaan turunnya Nabi Muhammad, turunnya wahyu adalah bahwa ketika Nabi Muhammad itu berumur 40 tahun, yang mana Allah mengutus sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penyampai kabar gembira, pemberi peringatan, penyeru kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi turunnya wahyu ini dimulai dengan mimpinya Rasulullah SAW, yang mana pada tidurnya itu dalam kondisi terjaga gitu. Lalu turunlah Ruhul Amin, yang mana itu adalah malaikat Jibril. Dan turunnya malaikat Jibril itu ketika Rasulullah sedang beribadah di Gua Hira gitu. Lalu malaikat Jibril tersebut itu mengajarkan Nabi Muhammad SAW bagaimana seharusnya Rasulullah SAW itu memimpin manusia ke jalan yang lurus dan benar gitu. Lanjut kepada bab 13, yaitu keadaan bangsa Arab sebelum Islam, yaitu halatul Arabi qoblal Islam. Kanal Arabu qoblal Islami musyrikin. Jadi orang Arab sebelum kedatangan Islam, mereka menyekutukan Allah. Ya'budunal asnam wa yuqaddisunaha, dengan menyembah berhala dan menganggap patung-patung itu suci. Wa kanu yaqtuluna auladahum, kebiasaan mereka adalah membunuh anak-anak laki-laki mereka. Khaufa minal ju'i wal faqri, karena takut miskin dan kelaparan. Wayad finuna banatihim wahunna hayyatu, mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Khosyatal arifal uibi, karena takut malu dan celaan. Wakanu mutanafirina mutasyajirina, mereka suka berselisih, bertengkar disebabkan masalah yang sepele. Yuharibu ba'duhum ba'don li'uhal usbabin,
di mana segolongan mereka memerangi golongan lain dengan mudahnya gitu. Jadi pada bab 13 ini adalah menerangkan keadaan bangsa Arab sebelum Islam, bahwasanya bangsa Arab sebelum kedatangan Islam itu adalah bangsa yang menyekutukan Allah SWT, yang menyembah berhala dan menganggap patung-patung itu suci. Lalu kebiasaan mereka adalah ketika sebelum Islam masuk, yaitu membunuh anak laki-laki karena mereka takut miskin dan takut kelaparan, karena pas zaman dulu itu barang siapa yang mempunyai anak laki-laki dan melahirkan anak laki-laki akan dibunuh langsung, dan ketika ada yang itu takut dimiskinkan gitu. Maka dari itu mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan juga karena mereka takut malu dan celaan gitu. Terus juga ketika zaman tersebut itu suka berselisih, bertengkar karena disebabkan masalah yang sepele dari segolongan mereka dengan golongan mereka yang lainnya gitu. Lanjut kepada bab 14, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu ad-da'watu sirron. Jadi pertama kali Nabi Muhammad berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Bada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirron lamma nazala alaih. Ketika turun ayat Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai mengajak manusia secara sembunyi-sembunyi. Dengan ayat itu, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu serukan Tuhanmu, hendaklah agungkan namanya. Pakaianmu hendaklah engkau bersihkan, kotoran hendaklah engkau tinggalkan, jangan engkau tunjukkan kebaikanmu supaya engkau mendapat menerima banyak, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau selalu bersabar. Fada ahla baitihi, beliau Rasulullah SAW mengajak keluarga ke rumah. Waman yathiku bihi min asdiqaihi, dan tetangganya dan sahabat-sahabatnya. Alladzina ya'taqiduna sabidqahu, yang beliau Rasulullah SAW itu percaya dan mereka juga percaya kepada kebenaran beliau. Da'ahum ila ibadatillahi wahdahu, dan Nabi Muhammad SAW mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah SWT. Wa ra'fati bin nasi, saling mengasihi sesama manusia. Wal ittihadi, bersatu. Wa tarkil harbi, dan meninggalkan perpecahan. Wa qad bada'a bid-da'wati sirron, Nabi Muhammad SAW mulai mengajak secara sembunyi-sembunyi. Khaufan min mufaja'atin nasi bi amri lam ya'rifu, karena khawatir ancaman fisik yang timbul karena suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui. Walam yasma'u bihi, dan belum pernah mereka dengar sama sekali. Jadi pada bab 14 ini menerangkan bahwa Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka dari itu pada bab ini, masa ini turun ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Muddatsir, yang isinya bahwa bangunlah lalu serukanlah Tuhanmu, hendaklah agungkan namanya, ila akhirihi. Jadi Rasulullah berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi dan diawali dengan mengajak keluarganya terlebih dahulu yang percaya kepada Nabi, lalu kepada tetangganya, sahabat-sahabatnya. Rasulullah itu berdakwah dan mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah dan saling mengasihi sesama manusia dan bersatu, meninggalkan perpecahan. Lalu kenapa Rasulullah SAW itu mengajak secara sembunyi-sembunyi? Karena Rasulullah itu khawatir dengan ancaman fisik yang timbul karena suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui dan belum pernah mereka dengar sama sekali gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah ataupun
menyalahkan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.